Selesai. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah sarapan? Sudah mandi? Alhamdulillah, udah mandi, udah wangi ya, berarti semangat buat belajar. Di kelas 5 yang tidak masuk siapa? Coba dibantu. Roni. Iya. Roni, kenapa? Roni izin katanya mau latihan bola. Oh, latihan bola, ikut turnamen. Roni aja di kelas 4. Iya. Kalau di kelas 3? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Semoga nanti besok Roni bisa masuk belajar bareng-bareng lagi ya. Sebelumnya Ibu ngasih informasi kenapa kelas 3 dan kelas 4 ini Ibu gabungkan. Karena kebetulan ya di kelas 3 Pak Ujangnya tidak masuk. Ya lagi berhalangan hadir, katanya lagi ngantar anaknya di sana ya. Jadi kelas 3 sama Ibu digabungkan di kelas 4. Gak apa-apa ya belajar sama Ibu ya. Kalian pagi-pagi kesini pakai apa? Jalan kaki, Bu. Jalan kaki, Sepeda. pakai sepeda. Ada yang dianterin pakai motor? Banyak. Banyak. Oke. Nah, sebelumnya ya untuk materi pembelajaran hari ini yang kelas 3 kita akan belajar matematika ya. Belajar matematika tentang operasi hitung. Kalau yang kelas 4 kita akan belajar IPAS ya, tentang gaya. Ibu sebelum mulai pembelajaran ingin mendengarkan semangat kalian sebelum belajar. Ya, sudah semangat kan? Sudah bisa berkonsentrasi untuk kita mulai belajar? Siap. Kalau begitu, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang bisa membangkitkan semangat kita untuk belajar. Oke? Sebelumnya sudah bisa kan ya? Kita sudah sering menyanyikan yel-yelnya. Yuk kita nyanyikan dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, bagus. Suaranya kurang keras. Katanya udah sarapan. Tadi sarapannya sama apa? Tempe. Ya, Neneng sama bubur sih. Coba kalau sama uduk. Nanti tenaganya bisa full ya. Oke. Untuk kelas 4 sebentar dulu ya, Ibu akan fokus ke kelas 3 dulu. Kelas 3 tadi kita sudah jelaskan ya bahwa akan belajar matematika tentang operasi hitung. Nah, tujuan pembelajarannya untuk kelas 3 ya kalian dapat memahami bagaimana cara berhitung ya. Bagaimana cara menghitung dengan bilangan caca dengan baik. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada perhitungan bilangan caca. Gitu ya. Nah, untuk kelas 4 ya, karena kita akan belajar IPA tentang gaya ya. Tujuan pembelajarannya itu kelas 4 ini dapat memahami konsep dasar gaya dan kemudian bisa memahami dan memanfaatkan gaya pada kehidupan sehari-hari. Oke, kelas 4 nanti sama Ibu dibagikan materi pembelajaran. Nanti kelas 4 baca dulu materinya, Ibu akan fokus ke kelas 3 dulu ya. Oke, kelas 4 silahkan dibaca dulu materi tentang
gaya yang Ibu berikan. Untuk kelas 3, Ibu punya gambar apa? Jeruk. Gambar jeruk. Jeruknya ada berapa? Coba hitung. Jeruk berapa? 15. Nah, ditambah berapa? Tambah 9. Ditambah lagi? 6. Berapa jumlahnya? Gak bisa Ibu, jarinya ada 10. 15 ditambah 9. 24. Ditambah lagi? Nah, 30. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang puluhan, satuan, dan juga sudah belajar ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya. Sekarang kita belajar menghitung, menjumlahkan deret ke bawah. Penjumlahan sederhana pada bilangan cacat. Misalkan Ibu punya soal nih, 1, 2, 4, 9, 3, 4, 30. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang penempatan pada bilangan, ini satunya terdapat posisinya sebagai apa? Ribuan. Duanya sebagai Ratusan. Empatnya sebagai Puluhan. 9 ini sebagai Satuan. Yang di bawah juga sama, 3 sebagai Ribuan. 4 sebagai Ratusan. Puluhan. Satuan. Untuk menghitung penyelesaian dari soal ini, dari nilai ini, kita jumlahkan dulu yang satuannya. Dari belakang dulu ya Bu ya. Ya. 9 ditambah 0 berapa? 9. 4 ditambah 3 7. 2 ditambah 4 6. 1 ditambah 3 4. Jadi jumlahnya 479. Pintar ya? Udah sarapan sih, jadi pintar. Masya Allah. Nah sekarang ya, kalian sudah bisa menghitung untuk penyusunan sederhana. Ibu akan bagi kelompok. Jadi nanti kalian berkelompok, kalian kerjakan ya soal yang Ibu bagikan berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan kelompoknya ya. Nah, nanti Ibu punya LKPD yang pertama ini cara mengisinya. Kalian hitung dulu berdasarkan hitungan sederhana yang tadi Ibu jelaskan di sini. Kemudian kalau sudah kalian dapat hasilnya, kalian tarik gambarnya, tarik garis. Ya, kenapa gambarnya yang ditarik? Tarik garis sesuai dengan jawaban yang ada pada LKPD ini, ya. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua, ini masih berkelompok ya. Di sini ada gambar apa? Sapi. Ada gambar orang, ada gambar susu. Nah, nanti kalian baca dulu ini ya. Sapi menghasilkan susu. Susu ini dikemas kemudian akan dijual. Nah, dari tabel ini ya, perusahaan A sampai E ini dia menghasilkan beberapa ribu kotak susu. Nah, silakan kalian diskusikan, lihat datanya, disesuaikan, kemudian diisikan pada soal 1 sampai dengan 5 ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Baik Ibu. Bawa tuh. Rumah punya pensil. Gak punya pensil? Pinjem nak. Iya, makasih. Pinjem nak. Ayo pinjem yuk. Iya, Pinjem yuk. pelit dia Ya. Bu, biar kaya tuh. Nah, sebelum Ibu ke kelas 4, kelas 3 ada pertanyaan tidak? Tidak Ibu. Tidak ada. Berarti sudah paham semua untuk pengerjaan LKPD-nya? Baik, terima kasih kalau gitu. Tidak boleh berisik, mohon tenang ya, diskusinya bisik-bisik saja karena Ibu akan pindah ke kelas 4. Oke, sekarang kelas 4. Tadi sudah Ibu kasih materi untuk kalian baca. Apa itu gaya? Sebagai dorongan atau tarikan. Dorongan atau tarikan, ya. Gaya itu dorongan atau tarikan, macam-macam gaya. Ada berapa? 4. Ada
pakai sepeda, ada yang pakai jalan kaki. Nah, jalan kaki dan memakai sepeda itu ada gayanya tidak? Memakai gaya tidak? Ada. Kalau jalan kaki pakai gaya apa? Gaya gerak. Gaya gerak, gaya otot. Kalau misalkan pakai sepeda, Gaya otot. Gas. Geser. gayanya ada dua ya. Gaya yang dikeluarkan oleh manusia yang menggoesnya, kemudian gaya yang dihasilkan oleh sepedanya. Nah, itu sebenarnya gaya itu sudah ada dalam diri kita sendiri pada kehidupan sehari-hari yang kita keluarkan, yang kita hasilkan dengan gerak tubuh kita mengeluarkan sebuah gaya, ya, gitu. Nah, kemudian tadi yang gaya gesek itu sudah dijelaskan pada kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya seperti apa? Lihat. Jalan kaki. Iya, terus Mengayun sepeda. Terus apa lagi? Apa lagi Neneng? kalau ya bisa juga ya mobil yang melaju ya yang beraspal kemudian berhenti ketika direm ya, itu juga termasuk ke gaya gesek. Kemudian untuk gaya pegas apa Devi? Gaya pegas adalah yang ditimbulkan oleh Elastisan suatu benda ya. Misalnya pegas dari busur panah, Ya. akan dilepaskan dari busurnya, maka anak panah akan melesat ke depan. Ya. Kemudian untuk gaya gravitasi yang bisa apa? Mangga jatuh. Contohnya Contohnya pada kehidupan sehari-hari. buah kelapa jatuh ke tanah. Ya, buah kelapa jatuh ke tanah atau misalkan kita bisa melempar batu, ya. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam gaya gravitasi. Kemudian untuk gaya listrik, Yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Seperti Ya. kipas angin yang tadinya diam jadi bisa putar-putar karena iya ada betul, listrik. ya. Itu juga ada pada kehidupan sehari-hari kita, ya, yang kita lakukan setiap harinya. Nah, untuk itu ya, kelas 4 juga sama, Ibu bagi kelompok ya, kalian kerjakan nanti FKPD yang Ibu bagikan tentang pemahaman gaya gesek dan gaya listrik dan sebagainya ya. Di situ ada, kalian nanti isi. Nah, di sini yang pertama itu ya, ada macam-macam gaya yang dihasilkan pada kegiatan sehari-hari. Nanti kalian amati ya gambar ini dari berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Kalian amati gambar ini termasuk ke dalam gaya apa saja yang dihasilkannya ya. Kemudian yang kedua, di sini juga ada gambar ya. Yang gambar pertama ini ada orang yang lagi tarik menarik, ada yang lagi bikin kerajinan dari tanah liat, ada yang lagi menggendong ya, dan ada yang sapi yang lagi menarik gerobak ya di belakang. Nah, itu juga sama. Silahkan kalian amati dan kalian jawab sesuai dengan gaya yang dihasilkan pada gambar ya. Bagikan. Untuk untuk tugasnya, apa ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Banyak banget, Bu. Banyak banget. Kan kelompok sayang, jadi ngerjainnya bareng-bareng. Bagi-bagi tugas ya, yang satu ngerjain nomor 1 tapi dengan diskusi bareng kelompoknya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada, semuanya sudah paham? Ya. Baik, kalau begitu Ibu akan balik lagi ke kelas 3. Kalian fokus untuk berdiskusi, tidak boleh berisik dan tidak boleh gaduh ketika mengerjakan pekerjaannya ya, karena kelas di samping takut terganggu nantinya. Oke? Oke, silakan ya. Halo kelas 3. Masih semangat? Oke. Kelompoknya sudah dikerjakan semua tugasnya? Sudah. Kalau sudah dikerjakan, Ibu ingin satu kelompok mempresentasikan dulu kelompok mana ya? Kelompoknya Ayu,
Ih, kamu. Ya, maaf Pak Ijo. Aku kan cewek bener. Isinya 5.337. Betul tidak? 5. Sama. Yang kedua 2.342 ditambah 3.200 dulu. 31 isinya 5.573. Sama tidak? Sama. Ketiga ya Bu. Ya. 4.571 ditambah 3.421 isinya 7.992. Ya, betul. Kemudian KKPD yang kedua. Tapi Iya. Sama. jawaban nomor langsung jawabannya Bu. Apa sama-sama juga? Kotak susu yang dihasilkan perusahaan A dan B. Aduh, bacanya nggak kelihatan mukanya. Sengaja ya nutupin. Isinya 4.200 kotak. 4.200 kotak. Betul, yang lainnya sama? Sama. Yang kedua, kotak susu yang dihasilkan perusahaan B dan E 5.200 kotak Bu. Ya. Tuh. Yang ketiga, salah Bu, produknya Bu. 5.500. Yang ketiga, perusahaan A dan E susu kotak yang dihasilkannya 3.400 kotak. Sama betul. Yang keempat, perusahaan B dan C 7.800 kotak. Terakhir, perusahaan A dan C 6.000 kotak. Oke. Iya, nanti Ibu kasih bintang yang lebih banyak lagi ya. Untuk sekarang Ibu kumpulkan dulu ya hasil dari kelompoknya. Nanti akan Ibu nilai ya. Nah, ternyata alhamdulillah sekarang waktunya sudah selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik, dengan lancar, dan setelah Ibu evaluasi dari penilaiannya, kerja kelompok yang kalian kerjakan, pembelajaran yang sudah kalian pahami hari ini, alhamdulillah semuanya hasilnya baik ya. Untuk besok kalian bawa alat gambar ya, krayon dan buku gambarnya. Kita akan belajar seni rupa ya. Ada pertanyaan tidak untuk materi pembelajaran hari ini? Mungkin dari kalian ada yang belum memahami? Sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, mari silakan dibereskan dulu buku-bukunya. Kemudian kelas 3 selagi Ibu pindah ke kelas 4 ya. Karena kan waktunya kelas 3 pulang duluan dibanding kelas 4 ya. Jadi boleh sekarang untuk berdoa dulu. Kelas 3 dipimpin oleh Aisyah. Ayo Aisyah berdoa dulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 4 masih semangat kan ya? Oke. Mohon maaf kelas 3 Ibu pulangkan duluan karena memang jamnya sudah berakhir ya. Kalau kelas 4 kan memang pelajarannya kita masih lama, jadi masih bisa untuk kita berdiskusi. Nah, setelah tadi Ibu kasih soal hasil KPD yang Ibu bagikan, selama pengerjaannya ada kesulitan tidak? Ada Bu. Yang mana? Nomor 2. Nomor 2, yang 2 mana nih? Yang gendong sama yang bikin sedih. Oh, yang digendong. Kenapa yang digendong? Gaya apa? Gaya apa Bu? Kayak gendong. Gaya gendong. Perhatikan gambar contoh-contoh gaya otot di depan. Apa pengaruh gaya otot terhadap
Yang nomor 2. Nah, ini kan kita mau presentasikan ya. Nah, jadi Ibu minta kelompok, perwakilan kelompoknya dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti kita evaluasi bareng-bareng ya, kekurangan dan kelebihannya ketika kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Mau kelompok siapa dulu? Ibu tunjuk aja ya. Ya. Oke, kalau Ibu tunjuk, ayo Iha sama Neneng. Nomor 2. Kan sekelompok maju. Ya, presentasi ya. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Mana ini? Berdasarkan gambar ini Bapak mendorong mobil di sini ternyata memerlukan gaya apa? Gesek. Terus listrik memerlukan gaya lampu ya, lampu listrik ya. Apa tuh? Jarum ke magnet, yaitu memerlukan gaya magnet. Ya, gua jatuh dari pohonnya, ternyata ada gaya gravitasi. Siswa mendorong kursi memerlukan gaya gesek. Ya, betul. Kemudian diskusi yang kedua, gaya otot. Oh, yang ininya, bawahnya. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak karena adanya gaya gesek? Kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala karena adanya gaya listrik? Yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet karena adanya gaya magnet? 4, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi? 5, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan karena adanya gaya gesek? Karena di kursinya itu ada rodanya Ya, ada bawahnya. betul. Tepuk tangan. Sekarang kelompoknya Dendi sama Anissa untuk mempresentasikan diskusi yang kedua. Ibu Anissa belum cek ya, Dek. Mau kayaknya Bu. Baik, akan saya coba jawab. Apa yang dimaksud gaya otot? Yang dimaksud gaya otot itu dorongan dan tarikan yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Nomor 2, perhatikan gambar contoh gaya otot depan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dipilih gaya pada gambar? Pertama itu gaya otot itu saling tarik menarik. Ya, adanya apa? Berarti adanya tarikan dan dorongan. bisa berpindah apa tidak? Bisa. Berarti adanya perpindahan tempat karena ada gaya otot. Kemudian Yang B-nya gaya gesek dari kendi itu. Jadi membuat kendi itu jadinya bulat. ya, jadi ada perubahan tidak? Ada Berarti dari gaya otot berubah menjadi gaya perubahan benda. bentuk. Ya, sama tidak? Sama. Yang itu ibu sedang menggendong yaitu gaya mengangkat atau memikul. Ya, tapi kan itu di bawah-bawah kan? Iya, Berpindah jawab. tidak? Berpindah. Ya. Empat. Kemudian Keempat itu gaya menarik. ya. Adanya perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Ya, betul. Oke, terima kasih kelompoknya dari sini. Ya, sekarang KKPD-nya dikumpulkan lagi. Nanti akan ibu nilai dan ibu evaluasi hasilnya dari masing-masing kelompok. Ya. Kapan pulangnya, Bu? Sebentar sayang, ibu nilai dulu ya. Boleh jajan, Bu? Tidak boleh, nanti pulangnya sekalian jajan ya. Uangnya masih ada? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada.
kalian sudah memahaminya semua ya. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, gaya itu sudah ada pada diri kita sendiri dari kegiatan kita sehari-hari, entah itu memindahkan kursi ya, entah itu kita mendorong sepeda atau misalkan kita berlari, itu kita sudah mengeluarkan atau adanya gaya pada tubuh kita, pada kegiatan kita sehari-hari. Nah, itulah manfaat gaya yang ada pada kehidupan kita sehari-hari ya. Apa ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas ini mengenai gaya? Tidak ada, semuanya paham? Alhamdulillah. Kalau paham ya, untuk besok silakan kalian bawa alat hitung ya, mau kalkulator atau alat hitung yang apa namanya, yang berwarna-warni itu namanya apa? Simpoa ya, karena kita besok akan mempelajari tentang matematika ya. Silakan sekarang beres-beres, rapihkan meja dan kursinya, kemudian Dendi tolong disiapkan untuk kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Baik, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Terima kasih. Selesai. Bersalam. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum.